Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Cindy Nilva, Denaya Saharani, Galiza Zahwa, Hanifah Rahmidani Putri, Ivanka Ana, M. Rafli Indra, Reski Ramatia, Rizkia Nabila Halil, Safanisa Alivia, dan Siti Anjartini. Nah, teman-teman, untuk jurnal kali ini yang akan kita bahas yaitu berjudul sebuah uji coba pada perangkat adaptif yang terkontrol pada pasien penggantian pinggul total pada lansia di Iran. Untuk yang kami bahas ada introduction, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan konklusi. Yuk langsung aja bahas dari introduction. Pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan tentang osteoartritis, total hip replacement, peran OT, dan tujuan. Secara singkat, osteoartritis merupakan penyakit degeneratif yang sering menyerang sendi-sendi besar atau weight bearing, contohnya pinggul. Dan faktor resiko dari penyakit ini adalah perempuan yang berusia di atas 60 tahun. Untuk pengidap OA, terutama pada bagian pinggul, biasanya mereka akan melakukan operasi penggantian pinggul atau THR. Total hip replacement sendiri merupakan proses pembedahan pinggul yang diganti dengan implan prostetik atau prostesis pinggul. Tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan perangkat adaptif yang diawasi dan diatur untuk hasil fungsional pasien pasca operasi THR. Selanjutnya itu untuk memeriksa apakah pelaksanaannya telah terorganisir dan penggunaan perangkat adaptif oleh terapis akan meningkatkan fungsi fisik, kemandirian, intensitas nyeri, dan kekuatan otot pinggul setelah operasi THR. Pencapaian kemandirian fungsional yang maksimal merupakan salah satu sasaran utama dalam rehabilitasi pasien THR. Ini termasuk mobilitas mandiri, misalnya dari tempat tidur, kursi, toilet, kamar mandi, dan mobil. Atau mencuci dan berpakaian dan aktivitas domestik seperti menyiapkan minuman panas. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang keberhasilan penggunaan perangkat adaptif dalam menyediakan posisi dan pergerakan yang aman, hasil fungsional dan kemandirian pasien setelah THR akan sangat penting bagi pasien dan anggota tim rehabilitasi untuk mengelola strategi mengoptimalkan fungsi fisik dengan pengurangan efek samping. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan uji coba terkontrol secara acak dengan mengambil sampel dari 40 subjek menggunakan metode non-probability convenience dari populasi kandidat total hip replacement unilateral di Rumah Sakit Akhtar. Metode non-probability ini adalah teknik pemilihan sampel yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas dan oleh sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih. Pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu, namun kriterianya harus tetap jelas sehingga tidak menimbulkan bias. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini adalah bahwa teknik ini hanya digunakan bila tujuan penelitian sekedar mendeskripsikan sebuah objek penelitian tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Yang termasuk dalam metode ini yaitu salah satunya convenience sampling yang digunakan pada penelitian ini. Convenience sampling ini didasarkan pada ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkannya. Penelitian ini dilakukan dengan pasien yang menjalani total hip replacement unilateral elective primer memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian. Subjek berusia 60 tahun sampai 80 tahun dengan indeks massa tubuh antara 22 dan 29 secara acak dialokasikan untuk kontrol. Semua pasien telah menjalani total hip replacement dengan pendekatan posterolateral oleh ahli bedah ortopedi yang sama. Kriteria inklusi dan eksklusi tercantum dalam tabel 1. Semua peserta yang memenuhi syarat kemudian diundang untuk menandatangani informed consent di Syahid Beheshti University of Medical Science setelah diperkenalkan dengan konteks dan tujuan penelitian. Nah, pengukuran kali ini adalah pengukuran yang akan dilakukan oleh occupational therapy pada pasien osteoartritis artritis pasca operasi THR. Nah, pengukuran kali ini kita menggunakan 4 pengukuran, yaitu fungsi fisik, kemandirian,
kekuatan otot dan intensitas nyeri. Nah, yang pertama ada fungsi fisik. Nah, fungsi fisik ini kita menggunakan instrumen WOMAC yang dimana merupakan kuesioner untuk menilai nyeri dan fungsi fisik sendi pinggul dan lutut karena osteoarthritis arthritis. Instrumen WOMAC ini berisi 24 item dan 3 subskala. Aktivitas setiap item akan dinilai berdasarkan tingkat kesulitan aktivitas yang dilakukan. Setiap item dinilai dengan skala 1 sampai 4, di mana 1 merupakan 3 ada aktivitas yang dilakukan, sedangkan 4 merupakan aktivitas yang sulit dilakukan. Nah, lalu ada kemandirian. Nah, pengukuran kemandirian ini kita menggunakan instrumen Bartle Index, di mana Bartle Index merupakan instrumen penilaian fungsional yang mengukur keterampilan perawatan diri dan mobilitas yang menunjukkan tingkat ketergantungan pasien. Bartle Index terdiri dari 10 item yang mengukur disabilitas yang mempengaruhi kemandirian fungsional dalam aktivitas sehari-hari. Setiap item dinilai dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 merupakan ketidakmampuan untuk melakukan tugas dan 5 merupakan kemandirian penuh dalam mengerjakan tugas. Skor Bartle Index maksimal 100. Nah, lalu ada pengukuran intensitas nyeri. Nah, pengukuran intensitas nyeri ini kita menggunakan skala analog visual yang dimana merupakan skala kontinu untuk estimasi berdasarkan subjek dan terdiri dari garis lurus yang batas-batasnya memuat deskripsi verbal dari setiap gejala ekstrim yang akan dievaluasi. Pasien akan diminta untuk memberi tanda pada garis antara dua ekstrim yang menunjukkan derajat intensitas nyeri yang mereka rasakan pada saat evaluasi. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu kekuatan otot. Pengukuran kekuatan otot menggunakan instrumen dinamometer genggaman. Nah, pengujian kekuatan ini dilakukan dengan dinamometer genggaman. Nah, dinamometer ini menggunakan sistem pendeteksi gaya load cell, yang dimana gaya load cell ini merupakan gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformitas sebuah material akibat adanya tegangan mekanis yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik. Nah, lalu fungsi fisik dan kemandirian merupakan ukuran utama dari penelitian ini, sedangkan intensitas nyeri dan kekuatan otot merupakan variabel sekunder yang dipelajari karena pengaruh potensial mereka pada variabel primer. Prosedur dalam penelitian ini, yang pertama, pasien dialokasikan ke kelompok eksperimental atau kontrol sampai ada 10 laki-laki dan 10 perempuan di setiap kelompok. Nah, pasien dan OT tidak akan tahu apakah mereka dalam kelompok eksperimental atau kontrol. Selanjutnya, pasien mengisi kuesioner WOMAC dan BI, dan untuk intensitas nyeri akan dinilai dengan VAS. Lalu kekuatan otot hip abduktor, ekstensor, dan fleksor diukur dengan dinamometer. Cara pengukurannya, untuk kekuatan otot hip ekstensor, pasien diinstruksikan untuk berbaring tengkurap, dan dinamometer dipasang di atas sepertiga tengah paha posterior. Untuk hip abduktor, pasien diposisikan miring dan dinamometer ditempatkan di proksimal sendi lutut. Untuk hip flexor, peserta diminta untuk duduk dengan pinggul dan lutut hingga 90 derajat dan dinamometer ditempatkan di femur anterior distal tepat di atas patella. Lalu pasien diminta untuk memberikan kekuatan maksimum selama 2 detik. Jika sudah, pasien akan diminta kembali untuk memberikan kekuatan maksimum selama 5 detik. Nah, di sini semua pasien melakukan uji coba sejumlah 3 kali untuk setiap tes, dan uji coba untuk setiap otot dipisahkan dengan istirahat 2 menit. Setelah rehabilitasi 6 minggu, kedua kelompok akan mendapatkan rehabilitasi konvensional di rumah sakit oleh fisioterapi dan okupasi terapi. Nah, rehabilitasi ini akan dilakukan selama 1 jam sehari dan 6 hari seminggu. Pasien dengan kondisi pasif hip flexion dan extension dilatih untuk meningkatkan ROM. Maka, selama latihan, pasien disarankan untuk menghindari pinggul melebihi 90 derajat fleksi.
Semua pasien sudah dilatih tentang perangkat adaptif, cara menggunakan dan manfaatnya 1 hari sebelum operasi. Setelah itu, okupasi terapi akan memantau dengan mengunjungi rumah pasien sebanyak 2 minggu sekali dan mengingatkan melalui telepon sebanyak 2 hari sekali selama periode 6 minggu. Selama sesi kunjungan rumah, OT akan memeriksa apakah pasien menggunakan perangkat dengan benar dengan mengamati pasien saat melakukan ADL dan mendidik mereka tentang koreksi yang diperlukan. Lalu, setelah periode 6 minggu tersebut, semua pasien akan dirujuk ke ahli bedah mereka untuk diperiksa apakah ada komplikasi. Nah, selanjutnya ada analisis data. Nah, di analisis data ini terdapat statistik deskriptif yang dipakai untuk mendeskripsikan semua variabel penelitian. Nah, statistik deskriptif ini ada mean atau rata-rata, lalu ada standar deviasi dan juga frekuensi. Nah, lalu di analisis data ini terdapat uji normalitas pendistribusian data dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk semua variabel penelitian sebelum analisis statistik utama. Nah, lalu ada 4 variabel pemeriksaan memakai WOMAC, Bartle Index, terus fast dan kekuatan otot. Itu yang dilakukan pada 2 waktu dan pada 2 kelompok analisis. Nah, 4 variabel ini untuk menentukan efek utama dan interaktif untuk setiap variabel dependent. Nah, lalu terdapat 2 faktor dalam penelitian ini, faktor dalam kelompok, yakni waktu, pra-intervensi dan pasca-intervensi, lalu ada faktor antar kelompok. Nah, adalah faktor antar kelompok ini intervensi. Jadi, penggunaan perangkat yang diawasi sama penggunaan perangkat yang tanpa pengawasan. Lalu, dalam analisis data ini juga terdapat analisis post hoc dengan koreksi Bonferroni yang dilakukan secara berpasangan, perbandingan, jadi perbandingan berpasangan gitu. Lalu uji di sampel independent pasien digunakan untuk menguji perbedaan antara variabel yang terdistribusi normal, yang tadi skor WOMAC, skor BI, dan kekuatan otot dalam 2 kelompok ketika kelompok utama efek ditemukan jadi signifikan. Nah, perbedaan A variabel tidak terdistribusi normal, yakni nyeri, dan variabel kualitatif, yakni pendidikan, diuji dengan uji Human-Whitney. Signifikansi statistik ditetapkan pada P kurang dari 0,0. Hasil penelitian. Perbandingan antar kelompok mengungkapkan bahwa setelah ini intervensi, pasien dalam kelompok eksperimen memiliki signifi skor Western Ontario dan McMaster University Osteoarthritis Index atau WOMAC yang jauh lebih rendah, 40,3 versus 45,2 pada kelompok kontrol, dan intensitas nyeri 2,30 versus 4,1 pada kelompok kontrol dengan P 0,001 untuk keduanya. Skor Bartle Index kelompok eksperimen signifikan V lebih tinggi dari kelompok kontrol setelah 6 minggu, 90,2 versus 75 dengan P kurang dari 0,001. Kekuatan otot pada kelompok eksperimen juga signifikan V lebih tinggi pada kelompok eksperimen dengan 8,1 kg versus 7,2 kg untuk FI exors, 6 kg versus 5,1 kg untuk extensor, dan 4 kg versus 3 kg untuk penculik dengan P kurang dari 0,001 untuk semua. Selanjutnya ini, kita bakal bahas tentang diskusi. Dalam studi ini, kelompok eksperimen dilatih tentang cara menggunakan perangkat dan dapat dipantau selama 6 minggu periode pasca operasi. Nah, rehabilitasi ini tuh dia berfungsi untuk apa sih? Nah, dia itu berfungsi untuk jangkauan gerak, kualitas hidup, dan pencegahan komplikasi pasca operasi. Menurut Low et al. Pada tahun 2007, nyeri pasca operasi adalah gejala umum setelah THR. Kerusakan bedah seperti diseksi jaringan,
atau kejang otot paha depan selama gerakan tubuh dapat menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Itu menurut Charles dan kawan-kawan pada tahun 2002, Chet et al. Pada tahun 2010. Selain itu juga, memilih postur tubuh yang salah setelah operasi seperti fleksi yang berlebihan di toilet duduk, dan jongkok itu dapat menyebabkan nyeri. Gangguan jaringan lunak lateral dan posterior juga meningkatkan resiko dislokasi. Fass et al. Pada tahun 1993, Sihetal 1994. Banyak pasien yang menunjukkan kelemahan otot pinggul pasca operasi dengan dampak merugikan pada ADL mereka dan penurunan tingkat mobilitas. Sicard dan Rosenbaum et al. Pada tahun 2002. Salah satu masalah pasien setelah THR adalah ketergantungan pada orang lain untuk kinerja ADL karena ketakutan akan gerakan dan nyeri. Oke, next adalah limitasi studi. Setelah diskusi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya, limitasi pada studi ini adalah kelompok kontrol dalam penelitian ini tidak dimonitoring tentang penggunaan perangkat adaptif, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat perbandingan yang ringkas tentang penggunaan perangkat tersebut antar kelompok. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal kami adalah penggunaan perangkat adaptif yang diawasi bersama dengan occupational therapy konvensional adalah 1. Meningkatkan fungsi fisik, 2. Kekuatan otot, 3. Mengurangi kecacatan, dan juga yang terakhir intensitas nyeri. Pada pasien OA pinggul setelah tanda THRFI yang melampaui OT konvensional pada pasien Iran. Penambahan praktik PL juga untuk pasien tersebut yang memiliki implikasi positif untuk budaya dengan postur dan perilaku tradisional yang serupa dan harus dipertimbangkan secara luas juga. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.